Kamu kemarin udah aku beliin laptop, kenapa sekarang kamu minta HP? Ya itu kan laptop, beda sama HP. Kamu tahu sendiri kan, HP aku itu udah keluaran yang terlama. Ya aku juga nggak bisa kalau kamu terus-terus kayak gini. Nggak bisa apanya? Ini tuh tanggung jawab kamu sebagai laki-laki. Iya memang tanggung jawab, tapi kan aku juga banyak yang harus dibayarkan, tanggungan kontrakan. Kemarin juga kamu udah beli laptop, sekarang minta HP. Ya itu bukan urusan aku, itu urusan kamu. Kinun, udahlah. Kamu tuh jangan terlalu memaksakan kayak gini. Kita juga udah lumayan lama tinggal bareng kayak gini. Udahlah, kamu hidup apa adanya aja. Apa adanya yang gimana menurut kamu? Aku ngerasa selama ini tinggal sama kamu, aku tuh banyak kekurangannya, Dok. Kinun, sekarang ya, kondisi ekonomi aku itu masih belum stabil. Tolong ngertiin aku juga. Ya kamu usaha dong. Usaha kamu tuh kurang keras. Kenapa sih kamu tuh cuma minta di ngertiin terus? Ya emang kewajiban aku kan. Emang aku tuh pengennya di ngerti sama kamu. Lagian gini ya, Dok. Kegunaan kamu di sini apa? Iya aku paham, di sini aku bertanggung jawab, tapi aku juga butuh istirahat. Capek juga kayak gini. Istirahat apa? Tanpa bekerja, diem di rumah, tidur, makan doang kerjanya. Kamu kenapa sih nambah gas gitu? Aldo, aku cuma mau aku ganti HP, sedangkan jawaban kamu malah kemana-mana. Aku kan nggak bilang enggak, cuma bilang tunggu. Ya tapi aku maunya tuh sekarang juga. Udahlah, kalau buat sekarang-sekarang juga, aku nggak bisa. Ekonomi aku masih belum stabil. Kamu kan nggak pernah bisa ngertiin aku ya, Dok. Serah kamu deh. Selesai semua. Koper? Koper siapa itu? Kok ada di sana? Koper? Kok besar kayak gini? Koper siapanya? Kok bisa ada di proyek aku? Aku ambil nggak apa-apa, Bang. Kenapa berat kayak gini? Isinya apa ya? Aku buka nggak ya? Kalau aku buka, salah nggak ya? Tapi aku penasaran, ini isinya apa sampai berat kayak gini? Udah deh, daripada aku penasaran, aku buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim! Ini siapa kok ada dalam koper kayak gini? Wah, cewek lagi. Siapa ya? Ini sebenarnya siapa yang buang ke sini? Tega banget. Masih hidup nggak ya? Astagfirullah, masih hidup lagi. Aku harus minta pertolongan sama anak buahku. Duh, tapi aku kalau ninggalin cewek ini kasihan juga. Gimana ya? Udah, nggak apa-apa. Aduh. Kamu siapa? Mbak, tenang. Mbak jangan banyak gerak karena Mbak tadi itu pingsan di dalam koper. Tuh. Aldo, Coba. aku takut sama Aldo. Mbak, Aku takut sama Aldo. Udah diem. Mbak, diem. Tangan Mbak itu sama kaki Mbak memar karena akibat Mbak tuh dimasukkan ke dalam koper. Aldo jahat sama aku. Aku nggak mau ketemu sama Aldo. Mbak, udah tenang ya. Baca istighfar yang banyak ya. Mbak tenang. Saya temukan Mbak itu di daerah proyek saya. Tadi Mbak itu ada di dalam koper, pingsan. Untung aja, ya Mbak masih selamat. Saya menemukan Mbak. Jadi tenang. Udah, saya bukan orang jahat. Saya yang punya proyek yang Mbak waktu dibuang. Kenalin, saya Noval Tupal. Tapi Mbak udah sadar, udah inget semuanya. Iya. Ya udah, gini, biar Mbak makan dulu, mandi dulu, oke? Anggap aja ini rumah sendiri. Saya tinggal ke atas dulu ya. Kalau selesai, boleh panggil saya di lantai 2. Iya, makasih ya. Orang itu siapa ya? Kok baik banget sih mau nolongin aku? Padahal dia nggak kenal sama aku. Mbak, ini ada baju, punya saudara perempuan aku. Jadi dipakai dulu, kalau celananya nggak ada, Mbak mandi-mandi dulu. Di kamar mandinya dari sini belok kanan. Kalau sudah, nanti bisa panggil saya di lantai 2 ya. Oh, iya mas, makasih ya. Permisi mas. Iya. Saya boleh duduk di sini nggak? Silakan, duduk aja. Ya. Gimana? Udah enakan kamu? Ya mas, alhamdulillah udah kok. Habis mandi, ganti baju juga jadi segar. Oh iya, kamu udah makan belum? Belum.
Oh udah, bentar lagi ya aku belikan makan ya. Kebetulan di sini nih rumah singgahku untuk burung-burung aku dan motor-motor aku. Jadi rumahku bukan di sini. Di sini cuma rumah singgahku untuk ya di proyek itu. Oh gitu. Oh iya, nama kamu siapa? Nama aku Cinun, Mas. Oh namanya Cinun. Kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Jalan Teratai. Oh Jalan Teratai ya, aku tahu Jalan Teratai. Tapi bentar deh, saya duduk di sebelah kamu ya. Ya. Kok bisa ada tragedi sampai kamu seperti kejadian yang tadi? Sebenarnya saya di Jalan Teratai tinggal sama pasangan saya. Saya juga udah nikah siri, tapi entah kenapa pasangan aku tega ngelakuin ini semua sama aku. Jadi yang buat semuanya kamu sampai dimasukkan dalam koper dan kamu ditaruh di proyek aku itu yang sepi, itu semua perbuatan pasangan kamu. Iya, itu semua ulah pasangan aku. Terus motifnya apa? Saya juga nggak tahu motifnya apa. Ya, yang jelas yang saya tahu saya bangun-bangun sudah ada di rumah ini. Ya sudah, kamu tenang, jangan pernah trauma ya dengan kejadian yang tadi. Saya akan bantu dengan ikhlas cari pasangan kamu itu. Dan kamu harus mendapat keadilan. Makasih ya Mas, karena Mas sudah bantuin aku. Ya, padahal Mas sendiri nggak kenal sama aku, tapi Mas mau berbaik hati sama aku. Oh ya, untuk saya izin dulu nih, boleh nggak kalau untuk beberapa hari ke depan saya tinggal di sini? Soalnya saya nggak berani pulang. Oh ya udah silakan, kamu tinggal di sini. Nanti juga ya hari ini kebetulan ya penjaga rumah ini nggak ada, itu cewek sih. Tapi besok udah mulai masuk lagi, nanti aku suruh temenin kamu sama dia. Dan untuk aku ngebantu kamu, padahal kita nggak kenal, namanya juga manusia harus saling bantu kan, meskipun kita nggak kenal. Tapi saya minta, ya ini masukan juga sih buat kamu. Sebaiknya kamu nggak usah keluar rumah, takutnya pasangan kamu itu masih dendam sama kamu. Entah kenapa, ini motifnya kan belum tahu. Iya Mas, makasih banyak ya. Saya juga masih belum berani mau keluar rumah. Siap, ya udah, kamu bisa ya tidur di kamar bawah yang tadi itu. Terus kalau butuh apa-apa nanti bilang ya. Dan sama ya penjaga di sini juga bilang. Ya udah kamu makan dulu. Bentar lagi saya belikan nasi. Oke? Ya udah kalau gitu. Saya masih mau taruh burung dulu. Oh ya udah. Wow, ternyata ini rumah dia. Besar juga ya, padahal cuma rumah singgah. Apalagi rumah utamanya. Aku harus bisa nih bikin dia simpati sama aku. Permisi. Ya, Saya boleh duduk ya? Ya. Oh iya, aku ini mau ke anak buahku untuk cari informasi ya pasangan kamu itu. Tapi saya yakin dia udah nggak di sini, dia udah nggak di kota sini. Kemungkinan besar dia akan pergi ke luar kota, ke luar negeri maupun ke luar pulau. Kalau kamu masih mau di sini, nih, kamu nggak ada HP kan? Ada. Nih, ini pakai, ini udah ada kartunya, ini ada HP-nya. Jadi kamu bisa komunikasi sama keluarga kamu kalau kamu di tempat yang aman. Mas, ini nggak salah. Ini beneran buat aku. Ya, itu buat kamu. Ya kebetulan aku ada stok sih. Stok? Ya, ya udah, saya jalan dulu ya. Soalnya janjian sama anak buahku. Oh, iya Mas. Kamu di sini tenang, pasti aman. Nanti aku juga kirim orang untuk jaga di sini. Ya. Oke? Ya, sekali Kamu lagi tenang, nggak makasih usah ya. takut ya. Oke. Wow, ini kan HP impian aku. Aku dapetinnya bisa mudah ya. Dan aku yakin, mas-mas itu bukan orang sembarangan. Dia pasti orang kaya. Mohon maaf Bu, saya hanya bisa kasih video ini untuk Ibu. Tadi saya ajak orang dan betul di situ ada wanita Bu. Udah nggak apa-apa betul. Sekarang kamu pergi, kamu temui orang itu, kamu kasih uang. Saya tunggu di sini. Siap Bu. Sayang, kau ngapain di sini? Di daerah rumahku. Dan kenapa nomor kamu sampai nggak kamu aktifin dan WA aku kamu nggak balas? Udah lah Val, aku udah tahu kalau kamu tuh udah selingkuh. Selingkuh? Maksud kamu selingkuh gimana sayang? Udah, kamu nggak usah ngelak lagi semua. Aku udah punya buktinya kok. Bukti? Bukti apa sayang? Udah lah Val, kamu tuh nggak usah sok bego. Aku pikir dan aku rasa kamu tuh setia sama aku. Ya aku emang setia sama kamu. Ternyata kamu tuh nggak sesuai sama yang aku harapkan. Sayang, Aku salah, aku udah naruh hati aku sepenuhnya sama kamu. Ternyata orang yang aku taruhin hati nggak setia sama aku. sayang, aku nggak paham dan ya nggak ngerti sama omongan kamu. Ya itulah kelakuan orang kalau udah bikin salah. Sok belagu, sok nggak tahu dia punya salah apa, ya kan? Tapi aku bener-bener nggak tahu salahku di Udah mana. lah, Val. Ini kamu bukan cuma sekali dua kali ngelakuin hal kayak gini kan? Dan bahkan kamu udah berulang kali kan? Jujur sama aku, Val. Tapi kenyataannya Kenyataannya kamu selingkuh. kenyataannya kamu selalu salah paham kan? Udah lah, Val. Aku udah punya bukti. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Mungkin aku kemarin-kemarin nggak punya bukti, tapi sekarang buktinya udah tangan aku. Iya, kasih aku bukti. Apa buktinya? Udah. Ngapain aku kasih bukti? Aku ngasih bukti sama kamu, sama halnya ya lelucon aja. Kamu udah ngelakuin hal yang menurut kamu itu
Udah ya. Aku malas debat. Kamu malas debat, aku malas diselingkuhin sama kamu. Udah, cukup. Kasih aku, biar aku paham maksud kamu selingkuh itu apa. Val, kamu yang selingkuh, terus masih aku yang mau jelasin. Iya, aku selingkuh di mana? Aku selingkuh sama siapa? Aku nggak tahu. Hei, yang ngelakuin kamu, kenapa kamu masih tanya sama aku? Gini, sekarang kasih aku bukti. Val, udahlah, ngapain aku kasih bukti? Yang penting aku udah tahu, dan kamu pasti udah melakukan. Cit, kalau aku memang selingkuh di belakang kamu, aku akan jujur sama kamu. Nggak ada orang ceritanya Karena- orang selingkuh itu jujur. Di mana-mana itu nggak ada ceritanya orang selingkuh itu jujur. Boleh aku ngomong? Dari tadi kamu nyerocos. Karena kamu itu udah ada di dalam hati aku dan kita akan menikah. Kalau kamu terus-terusan nuduh aku untuk selingkuh, mana buktinya? Aku di hati kamu, semuanya bullshit. Yang ada, kamu selingkuh. Kamu nggak pernah mikir masa depan sama aku. Kalau kamu bilang aku selingkuh, kasih aku bukti. Masih kamu perlu bukti dari aku, sedangkan yang ngelakuin semua itu kamu. Kalau kamu nggak punya bukti, sama halnya kamu yang ingin kita udahan. Val, kamu tahu aku. Aku nggak mungkin ngomong sembarangan kalau nggak ada bukti. Kalau kamu punya bukti, tunjukkan sama aku. Dan aku selingkuh sama siapa? Hebat ya kamu. Kamu yang selingkuh, aku udah punya bukti dan kamu sekarang masih minta bukti sama aku. Paling victim banget sih kamu, Val. Dan aku baru sadar kalau hubungan kita tuh udah nggak sehat. Bentar. Apa lagi sih? Iya, kamu bilang aku kayak gitu, playing victim, aku selingkuh. Tapi mana? Val, Kalau cuma aku ngelirik cewek, aku lihat cewek, aku bahas cewek sama temen aku, iya nggak apa-apa dong. Yang penting aku nggak selingkuh di belakang kamu. udah lah Val, aku udah muak dan aku udah capek. Dan dari hubungan kita, yang berjuang cuma aku. Kamu bilang kamu yang berjuang. Ingat, Terus, aku selalu berjuang untuk kamu. oke. Kamu yang berjuang dalam hubungan ini. Tapi kenapa kamu masih main-main di belakang aku? Yang main-main siapa? Kamu itu banget untuk aku main-main. Karena aku udah ada bukti kalau kamu tuh selingkuh. Mana buktinya? Kamu mancing emosi aku juga, sedangkan aku nggak Val, pernah Val, selingkuh. udah. Aku nggak mau tengkar sama kamu apalagi dari rumah kamu. Kalau kamu memang ada laki-laki lain, kamu nggak usah bilang aku. Sekarang yang playing victim itu adalah kamu. Kamu yang selingkuh. Kamu Malah bilang aku yang aku. dituduh. Aku memang nggak punya seragam, ya. Tapi kerja kerasku di bawah terik matahari itu lebih daripada orang-orang yang menurut kamu pantas dengan kamu. Kenapa dari sekarang kamu bahas seragam? Selama kita menjalin hubungan, kemana kata-kata seragam itu? Emang aku pernah? Aku pernah mergokin kamu dengan cowok kantoran itu kan? Udah lah, Val, kamu tuh gak usah playing victim. Tutup omongan kamu. Yang harus tutup omongan kamu itu bukan omongan aku, tapi omonganmu. Udah ya, Val, aku rasa aku kayaknya butuh waktu. Dan aku mau nenangin diri. Nenangin. Bos, sudah. Terima kasih, Berto. Kamu mau nenangin diri, berarti kamu gantung aku. Hah? Kamu mau gantung hubungan kita? Kamu bilang aku mau gantung hubungan kita, sedangkan kamu selingkuhin hubungan kita. Kamu khianatin hubungan kita. Kalau aku Lebih parah mana? Kalau aku selingkuh, aku bilang selingkuh. Val, dari zaman aku hidup sampai sekarang, gak ada yang namanya orang selingkuh itu jujur. Cid, tapi aku nggak pernah selingkuh di belakang kamu, Cid. Val, udah cukup. Aku udah muak sama kamu. Dan aku minta kamu urus aja wanita yang ada di rumah kamu. Cid, maksud... Oke. Maksudnya apa? Hei, Mas. Kamu lagi ngapain di sini? Dan naik ke lantai 3. Mas, udah. Saya nggak ngapa-ngapain di sini. Saya akan lebih nekat untuk ngejar si Citra. Jadi, tolong panggil bos kamu ke sini, saya mau bicara. Dan mohon maaf jika saya lancang naik sampai ke lantai 3 ini. Saya cuma mau bicara sama Citra, saya pengen kejelasan si Citra. Bos saya tidak bisa diganggu. Saya nggak mau ganggu si Citra, ya cuma pengen ngomong sama si Citra. Kalau Citra nggak temuin saya di sini, saya akan tetap di sini sampai kapanpun. Salam aja sama si Citra ya. Val, ngapain kamu masih kesini? Nekat banget sih kamu. Cit, aku akan nekat meskipun apapun itu perintangannya. Itu semua demi kamu. Itulah laki-laki. Meskipun dia udah salah, kalau dia masih mau mempertahankan, segala hal pasti bakal dilakukan. Karena aku nggak merasa bersalah. Tolong kamu jelasin ucapan kamu tadi sebelum kamu pergi. Maksud kamu wanita di rumah aku siapa? Capek nggak sih kalau aku harus menjelasin, sedangkan yang ngelakuin itu kamu? Aku kejar kamu ke sini, pengen jelasin. Kalau wanita yang ada di rumah itu Udah. 2 hari yang lalu. Bentar. Udah. Kalau kamu nggak dengerin kejelasan aku akan tetap di sini. Yaudah. Mati kelaparan pun aku siap. Tapi aku cuma pengen aku nggak punya salah sama kamu. Egois banget sih kamu, Val. Ya udah, kamu tolong dengerin penjelasan aku. Kalau nggak, aku akan tetap di sini. Yaudah, aku kasih kesempatan kamu buat ngomong. Cip, wanita yang ada di rumah singgah aku itu di dekat proyek itu namanya Cinun. Dan 2 hari yang lalu dia
dibungkus koper besar, dia pingsan, untungnya ya masih hidup. Dan yang melakukan semua itu ternyata pasangannya sendiri. Terus, kamu di sini menjadi pahlawan kesiangan. Cid, kita semua punya rasa kemanusiaan. Di situ aku tolong dia. Bentar, aku jelasin. Gantian ngomong dong. Ya, aku bawa dia ke rumah dan dia masih trauma dengan kejadian itu mungkin. Dia takut. Ya udah, aku suruh tinggal dia sama pembantu aku itu. Aku nggak ada di sana, aku ada di rumah. Di sana kan rumah singgaku. Dan aku nggak tahu kamu dapat informasi dari mana kalau ada wanita. Oke, kesalahan aku di sini, aku nggak jujur sama kamu dan aku nggak bilang sama kamu. Yang pertama, ya kamu takut salah paham kayak gini. Yang kedua, karena aku nggak mau hubungan kita itu berantakan cuma gara-gara orang ketiga yang kenyataannya itu tidak. Udah nggak, Val? Nggak masuk akal banget. Cid, aku itu sayang sama kamu. 2 bulan lagi kita akan menikah. Kalau cuma gara-gara hal yang kita ya aku anggap hal ini sepele dan itu benar-benar bukan apa-apaku, terus kita akan berantakan, kita akan berakhir. Sayangnya, 2 bulan lagi kita akan menikah itu semua cuma wacana. Tidak ada wacana, semua akan terjadi karena aku udah sayang sama kamu. Kamu sayang kan sama aku? Val, aku udah percaya sama kamu, bahkan aku udah naruh hati aku 100% sama kamu. Dengan kejadian ini aku jadi trauma, Val. Jadi kamu sekarang pergi dari sini dan jangan pernah gangguin aku lagi karena aku butuh waktu untuk menenangkan diri, oke? Cid, tolong kamu percaya sama aku. Agar kamu bisa percaya lagi sama aku harus melakukan hal apa? Kenapa sih kamu baru ngomong kayak gini? Dari tadi kemana? Ya kan kamu ngoceh dari tadi. Oke, aku beri kamu kesempatan. Kalau kamu emang nggak salah, aku mau kamu kumpulkan bukti-bukti dan orang-orang.